Gara-gara bikin ulah melulu, turis asing di Bali dilarang sewa motor. Turis asing kerap bikin onar di jalanan di Bali, dari menolak pakai helm, naik motor dengan plat bodong. Polisi Bali lagi giat melakukan razia terhadap bule-bule yang lagi nakal, teman-teman. Ya itu. Dari plat nomor diganti, kemudian diganti dengan tulisan nama. Mereka loh, ada yang nggak pakai pakaian juga di jalan, nggak pakai helm juga di lampu merah. Mereka kayak seenaknya saja begitu ya. Belajar naik motor ini. Ini juga nih baru belajar naik motor nih kakak bulenya. Wah, hati-hati. Baru kakak. belajar pakai motor. Waduh, bawa anak kecil lagi. Bahaya nih bawa kalau helm. bulenya baru belajar naik Ya motor tuh. ketemu kayak gini. Mereka Nih, saking hati-hati bebasnya, lah. Ini baru saking belajar naik motor nih. bebasnya di sana. Weh. Bahaya itu. Wah, kacau yang di depan tuh. Weh, bulenya baru belajar naik motor tuh. Weh. Hati-hati kakak. Tuh. Wah, kacau nih. Dia kalau jalan lurus oke, tapi kalau udah belok-belok bahaya itu kakaknya itu. Kita kejar teman ya. Bule yang baru belajar naik motor di depan tuh. Entah si bule maunya gimana sih? Udah tahu ini kan trotoar ya. Trotoar ngapain naik di trotoar? Tempat pejalan kaki. Tuh. Nmax-nya aja diselip-selipin. Udah tahu nggak muat, tetap aja dipaksain. Marah-marah gara-gara gak mau bayar delman, gak mau bayar dokar. Reseh mereka kadang-kadang, harus ditertibkan kayak gitu tuh. Harus dirapikan supaya Bali itu lebih dihargai oleh mereka. Gak sekedar punya uang terus bisa melakukan hal yang bebas gitu. Setidaknya adat-adat lokal itu harus dihargai. Parah. Masih berdebat. Nggak mau bayar delman ya, nggak mau bayar dokarnya. Mau berantem tuh, nggak mau bayar dia. Udah nyewa nggak mau bayar. Sewa nggak mau bayar. Stres. Nah ini nyerempet orang dia kabur. Ya diduga nyerempet terus dia kabur. The police are going to come. Wait and see. They bothered 16 people. Every apartment. Bule asing protes di Bali karena kokoan ayam. Aduh. You have to take Get out from Bali, Suruh pergi dari Bali. Suruh pergi aja dari Bali. Shut the fuck up. Why don't you hit me? Kalau nggak mau dengar suara ayam. This is Indonesia. Bali. Shut up. Bali. You bother all the people in these apartments to not Nginep di Bali nggak mau dengar suara kokoan ayam. Suruh balik aja ke negaranya. Ini buat jadi polisi cepek itu mau apa gitu, cari uang receh. Jadi polisi cepek dia. Loh. Ngatur-ngatur jalan supaya dapat duit. Ah.
Saya ingin menanggapi banyaknya bule yang berulah di Bali akhir-akhir ini atau beberapa tahun belakangan ini. Oke, mari dengarkan. Yang berkelahi, mabuk-mabukan, ada yang melawan polisi, ada yang ngecat tembok, ada yang berfoto tidak senonoh, macam-macam. Dan saya bandingkan dengan saya sendiri sebagai pekerja asing di Qatar. Saya sudah 5 tahun bekerja di Qatar. Dan saya menemukan ada 3 hal signifikan kenapa pekerja asing atau pendatang di Qatar tidak berani macam-macam di negara ini. Yang pertama adalah law enforcement atau penegakan hukum. Di sini Anda berkelahi, mabuk-mabukan, melanggar syariah Islam, melanggar administrasi keimigrasian, apalagi mencelakai orang, itu udah pasti kalian dipulangkan. Deportasi. Artinya itu adalah hal yang paling ditakutkan oleh pekerja asing di Qatar. Kehilangan pekerjaan atau diblok masuk lagi ke Qatar. Saya lihat penegakan hukum di Indonesia masih kurang maksimal. Masih banyak polisi atau imigrasi yang kebingungan berbahasa Inggris atau berbahasa asing untuk memberitahu kesalahan orang asing tersebut. Bahkan menurut saya kepolisian atau penegak hukum sekarang harus dibekali dengan bahasa asing untuk memberitahu kesalahan, ngomelin, bahkan maki-maki kalau bisa. Itu seru kali ya kalau dibikin training untuk bahasa Inggris untuk ngomelin orang. Yang kedua, itu adalah gaji. Di sini tidak ada ceritanya orang lokal atau orang Qatari gajinya di bawah orang pendatang atau orang asing. Mau itu orang Inggris, orang Rusia, orang Amerika, orang Prancis, semua gajinya di bawah orang lokal, orang Qatari. Mantap. Jauh di atas. Tidak peduli sejago apa skill kalian dalam pekerjaan, pasti gajinya di bawah orang lokal atau orang Qatari. Kenapa? Pemerintahnya pintar mengatur alokasi sumber daya oil dan gas yang mereka miliki untuk kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, peraturan dalam berbisnis. Di sini kalian tidak bisa membuka restoran, buka supermarket, buka toko sendirian tanpa ada partner dari orang Qatari atau orang lokal. Orang Qatari itu akan mengontrol dan membagi hasil usaha bisnis kalian sesuai dengan proporsi yang disetujui bersama. Biasanya lebih besar Qatari. Dan kalian juga di sini sangat diharamkan untuk moonlighting atau pekerjaan sampingan. Jika kalian ketahuan jualan online di Instagram, di sosial media, itu akan dipantau oleh kementerian. Dan Anda akan dipanggil, diintegrasi, dan dideportasi. Mudah-mudahan Indonesia sudah sadar ya, dulu para wisatawan asing bule itu datang untuk liburan, untuk menghabiskan uang. Iya. Dan situasi sekarang, bule-bule itu datang dari negara-negara yang sedang porak-poranda, sedang krisis pangan, energi, dan lain-lain. Mereka mencari surga lain, mereka mencari tempat aman lain untuk hidup dan mencari uang. Jadi itulah situasinya sekarang menurut saya. Indonesia harus meningkatkan lagi kemampuan berkomunikasi, penegakan hukum, dan lain-lain. Supaya kita tidak diinjak-injak oleh negara lain. Mantap. Ini kata-kata terakhir dari abangnya ini. Supaya kita tidak diinjak-injak negara lain. Oke, mereka melakukan wisata di sini. Ya, tetapi harus menghormati adat istiadat yang sudah ada, yang berlaku di Bali tersebut. Bukan mereka malah seenaknya. Kadang mereka berbisnis, kemudian bisa melakukan jual beli sesukanya, bisa ganti plat. Ya, ini peraturan kembalinya teman-teman, harus berbenah. Ini sebagai kritikan ya dari bahasa Inggris yang lebih jago, supaya berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Banyak sekali kasus-kasus teman-teman yang di Bali, walaupun sebenarnya kita nggak bisa pukul rata semuanya. Banyak juga bule-bule yang bagus juga banyak. Bule-bule yang menghargai adat istiadat setempat banyak banget. Bule-bule yang taat dengan pakai helm segala macam. Tetapi banyak pula bule-bule yang reseh juga banyak. Bahkan ada yang maaf ada yang telanjang juga di jalan. Mereka menganggap bebasnya di Bali luar biasa. Sehingga mereka menganggap bisa melakukan apapun. Baik teman-teman ya, hargai diri kita, hargai bangsa kita. Ya, supaya kita juga dihargai bangsa lain. Ya, supaya mereka nggak menginjak-injak bangsa kita, itu tentunya. Ya, perketat peraturan. Itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.